Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Belum Tahu. Pada kesempatan kali ini, kita akan sharing lagi nih ke teman-teman semua tentang hal-hal yang mungkin teman-teman belum tahu. Kali ini kita akan membahas tentang dongeng. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya dulu ya, agar kamu gak ketinggalan konten terbaru dari kami. Oke, lanjut. Teman-teman, waktu kecil kalau mau tidur suka dibacain dongeng dulu gak sih? Atau malah sekarang pun harus didongengin dulu biar bisa tidur? Dongeng merupakan jurus andalan para ibu atau nenek sebagai pengantar tidur anak-anak. Dongeng biasanya berupa cerita-cerita, baik itu cerita tentang manusia, hewan, tanaman, atau hal lainnya yang biasanya dianggap tidak masuk akal, sehingga tidak mungkin terjadi. Dongeng disampaikan dari lisan ke lisan yang menjadikan sebuah cerita dongeng cenderung tidak diketahui siapa pembuatnya. Namun, karena perkembangan teknologi dan kesibukan para orang tua sekarang, tradisi mendongeng sudah mulai ditinggalkan. Karena ketika anak mulai rewel dan orang tua sedang lelah sehabis bekerja, anak biasanya disuruh nonton televisi atau YouTube dan mereka pun akan diam. Akan tetapi, tahukah kalian, kalau zaman dulu para pendongeng diberi posisi yang istimewa di kerajaan loh. Kehidupan para pendongeng zaman dulu dijamin oleh raja. Mereka bertugas untuk menghibur raja ketika sedang bersedih, dan oleh karena itu para pendongeng juga dikenal sebagai pelipur lara. Meskipun dongeng kedengarannya sepele, mendongeng kepada anak punya banyak manfaat loh. Berikut adalah manfaat dari mendongeng yang perlu diketahui. Mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Saat mendongeng, terjadi komunikasi yang kuat antara pendongeng dengan pendengar dongeng. Dengan memberikan gestur-gestur kasih sayang seperti memberikan pelukan, belayan, senyuman kasih sayang, dan gestur-gestur lainnya, anak akan merasa diperhatikan dan disayang, sehingga membuat anak akan menjadi terbuka. Hal tersebut akan mempererat hubungan antara orang tua dengan anak. Menambah pengetahuan anak. Ketika orang tua bercerita kepada anak tentang suatu daerah, anak akan mengenal daerah tersebut. Ketika orang tua bercerita tentang hewan, anak pun akan mengenal hewan apa yang orang tua ceritakan. Apapun yang orang tua ceritakan akan membuat anak mengenal dunia baru yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Melatih daya konsentrasi anak. Ketika mendongeng, anak-anak akan memperhatikan kalimat yang dikeluarkan, gambar-gambar yang diperlihatkan, atau boneka-boneka yang diperagakan. Hal ini dapat melatih anak untuk memusatkan perhatian ke beberapa objek tertentu, sehingga dapat melatih kemampuan anak untuk berkonsentrasi. Apalagi jika orang tua menanyakan ke anak tentang hal-hal yang berkaitan dengan dongeng yang telah diceritakan. Ini akan mengembangkan aspek lain dari anak. Perbendaharaan kata anak akan bertambah. Semakin sering orang tua membacakan dongeng kepada anak, maka kemungkinan besar semakin banyak juga kata-kata baru yang didengar oleh anak. Sehingga kosakata baru yang dikuasai anak pun akan bertambah. Dengan bertambahnya penguasaan kata pada anak, dapat membantunya berkomunikasi dengan orang sekitar, terutama dengan orang tua. Minat baca anak akan tumbuh. Kalau manfaat yang satu ini spesifik jika orang tua mendongeng menggunakan buku ya. Ketika orang tua membacakan buku dongeng kepada anak, orang tua sudah mengenalkan buku kepada anak. Ketika dia tertarik dengan buku dongeng, dan ketika dia sudah bisa membaca atau sedang belajar membaca, dia akan mencoba membaca buku tersebut dengan kemampuannya. Dan kemudian dia akan mulai tertarik membaca buku dongeng atau cerita yang tidak bergambar. Dan akan suka juga membaca buku apapun yang bisa dia baca. Soalnya dulu saya juga gitu sih.
dapat mengasah daya berpikir kritis anak. Ciri khas dari anak kecil adalah selalu menanyakan segala hal. Jadi, dengan mendongeng, banyak hal-hal yang baru ditemui oleh anak akan ditanyakan kepada orang tua. Dan jika orang tua bisa membuat anak mengungkapkan apa yang dia pikirkan tentang hal yang dia tanyakan, maka akan menumbuhkan daya berpikir kritis anak. Dapat mengasah kreativitas, fantasi, dan imajinasi anak. Manfaat yang satu ini masih berhubungan dengan manfaat yang sebelumnya. Anak mempunyai rasa ingin tahu yang sangat besar ketika ada sesuatu yang membuatnya tertarik. Rasa ingin tahu inilah yang dapat meningkatkan kreativitas, fantasi, dan juga imajinasi anak. Dengan orang tua menceritakan dongeng, orang tua akan memberikan ide-ide baru kepada anak, dan semakin banyak orang tua menceritakan dongeng, rasa ingin tahu anak akan semakin terpupuk. Karena semakin anak tahu, semakin anak ingin tahu. Memberikan pelajaran tanpa kesan menggurui. Dongeng cenderung mengandung nilai-nilai seperti budaya, adat, moral, etika, dan hal-hal lain yang dapat dijadikan sebagai pelajaran hidup. Dengan mendongeng, anak-anak akan mulai mengenal bagaimana masyarakat dan lingkungan bekerja. Apalagi jika di saat orang tua bercerita, ditekankan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut kepada anak. Hal ini dapat membuat perkembangan yang baik untuk membangun karakter baik pada anak. Nah, itulah teman-teman manfaat dari mendongeng. Ternyata membacakan dongeng kepada anak banyak sekali manfaatnya ya. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Apakah ada manfaat yang gak cocok atau ada yang kurang? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan tentang apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf dan silahkan koreksi ya. Berbagi ilmu tidak akan pernah mengurangi ilmu yang kita miliki, melainkan akan menambahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.